Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Nah, ini yang disebut khulu. Khulu ini ya. Jadi istri bayar supaya suami menceraikan. Ini cerai bayar ini. Tadi cerai nggak bayar tadi. Tadi suami bilang, gue ceraiin lo, mungkin gimana ya. Nah, itu istri nggak bayar. Nah, ini yang jadi masalah sekarang, istri bayar. Kenapa istri bayar? Karena yang minta cerai dari pihak dia. Dari pihak perempuan. Artinya yang minta cerai perempuannya. Bang, gue nggak betah dah sama lu. Begitulah bahasa gampangnya. Begitu. Gue minta cerai aja. Wah, gue gak ceraiin. Begitu. Akhirnya dia gugat cerai ke pengadilan. Itu bisa dimenangin. Kenapa dimenangin? Karena perempuan udah nggak betah, mau dikata apa? Udah nggak betah, kenal nggak betah? Susah. Iya, onggeng aja udah dia. Bawaannya gedeg aja kali, bagaimana? Ya. Walaupun perempuan walaupun laki masih mau. Kalau perempuan udah ogah, nah itu kalau perempuan berhak ketika dia udah ogah berhak melapor ke pengadilan. Itu yang namanya gugat cerai. Entar di sana ya suruh khulu, suruh bayar. Ya. Itu sering terjadi. Bahkan ada yang ngomong sama saya, "Kok Pak Ustadz, saya kan masih cinta sama bini." Tahu tuh istri nggak tahu tuh ngapain minta diceraiin. Pengadilan dah, kalah nih laki. Padahal laki nggak ngapain-ngapain, kebutuhannya dipenuhin semuanya sampai cukup begitu. Bahkan dia orang adek begitu. Nggak tahu nih perempuan ini ogah aja, elek aja dah. Udah punya anak lagi, masih elek juga. Apa ada orang ketiga kali? Kita nggak tahu. Nah, kalau ada orang ketiga, istilahnya perempuan minta cerai, dosa tuh, walaupun tetap sah. Secara cerai ya dicerain oleh pengadilan, tapi dia dosa. Alasannya diminta cerai gara-gara main sama orang laki yang lain, orang ketiga istilahnya. Dosa dia. Kecuali nggak ada orang ketiga, emang udah gedeg aja. Mau dikata apa? Ya tergantung masing-masing perempuan. Nabi udah ingetin tuh, perempuan mana aja minta cerai ya min ghairi ma ba'sin begitu. Padahal nggak ada alasannya. Ya. Jadi dia tuh minta cerai karena mungkin ya tadi ada orang ketiga. Maka tidak akan kecium bau sorga, begitu. Ya. Bau sorga aja nggak dapat. Masuk durhaka sama suami. Bukan main itu perempuan. Perempuan yang minta cerai, padahal nggak ada alasan. Kalau ada alasan, walaupun alasan pribadi. Ada RT misalnya. Iya, atau suami galak banget. Iya. Dia sering dicela, diapain, dia nggak betah udah. Nah, itu dia boleh aja. Boleh aja. Di zaman Nabi ada tuh seorang perempuan datang kepada Nabi, dia ngomong begitu, "Wahai Nabi, saya nggak mencela suami saya, baik agamanya saya nggak cela, agamanya bagus, akhlaknya bagus, cuma saya ngelihat dia gedeg aja," begitu bahasa Betawi. Karena maaf ya, dia katanya saya lihat dari jauh jelek katanya. Orangnya udah hitam katanya, pokoknya maaf ya ngomongnya apa adanya itu dah. Akhirnya kata Nabi, "Maukah kamu mau pulangin kebun dia yang dulu kamu dikasih sebagai mas kawin?" "Oh mau wahai Nabi." Maka Nabi suruh tuh, "Wahai suami, pulangin tuh dah. Wahai istri, kembalikan mas kawin yang kamu dulu terima dari suami kamu berbentuk yaitu sebidang kebun." Dipulangin, maka Nabi ceraikan. Yang begini masih nyium bau sorga? Nggak apa-apa itu. Ada alasan, itu masih dibenarkan. Ada alasan. Tidak gedeg begitu kan begini ya. Di dalam hidup kan pengen istilahnya tenang, pengen bahagia kedua belah pihak. Laki senang sama perempuan, perempuan senang sama laki. Kalau perempuan udah gedeg repot dah. Iya, diajak ke kasur repot aja udah. Melengos lah apalah. Susah, emang mendingan bercerai. Mungkin tadinya dipelet. Ya. Asalkan tuh perempuan bercerai bukan gara-gara orang ketiga. Kalau orang ketiga itu urusan dia nanti sama Allah.
akan dapat dosa besar. Bau sorga nggak dapat katanya. Karena gara-gara laki-laki lain. Tapi kalau gara-gara dirinya pribadi disakitin ataupun dia udah nggak demen, mau dibilang apa? Ya. Maka saya bilang begitu dulu tuh sama orang yang nanya. Jadi emang pengadilan ngelihat apa adanya. Ketika pengadilan melihat perempuan udah nggak senang, mau dikata apa dah? Dikabulin permintaannya alias gugat cerai, ketok palu, maka jatuhlah talak 1. Itu jatuh ditalak itu, ya, jatuh ditalak gitu. Maka sewaktu-waktu kali pengen balik lagi itu bisa aja. Anggap dia nggak pernah menceraikan, cuman cerai nih sekali doang nih, itu pun cerai khulu, talak bayar atau gugat cerai begitu. Jadi laki tersebut talaknya berkurang satu, ya. Sewaktu-waktu sekian tahun mungkin tuh yang perempuan bercerai lagi, balik lagi, nikah baru nggak apa-apa. Begitu saudara-saudara. Ya. Ini dia nih. Jadi wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, seperti mas kawin atau pemberian-pemberian yang lain kali, hibah. Jadi suami-suami gak berhak mengambil semua pemberian dia kepada istri, baik pemberian dulu berbentuk mas kawin atau pemberian hibah yang lain. Yang pernah saya katakan itu namanya borok sikut. Kenal borok sikut? Iya, borok sikut yaitu pemberian kita ambil lagi, haram itu. Ya, itu sih bukan dari suami ke istri doang, siapa aja. Saya bagi ente sesuatu, saya ambil lagi, haram. Ya, haram. Ya. Kemudian tadi dibilang tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kepada istri-istri, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, kecuali salah satu, nggak mesti keduanya ini. Ya, salah satu dari suami istri udah elek, biasanya istri itu dah. Ya. Kalau laki sih dia udah nggak demen sama istrinya, tinggal ceraiin aja. Kalau istri nggak bisa, karena istri nggak pernah punya hak cerai. Istri nggak punya hak cerai, dia punya hak cerai melalui pengadilan. Ya, dia baru punya hak cerai melalui pengadilan. Kalau pengadilan iyain, nah itu hak cerai dia dapat. Kayak tadi itu khulu. Ya. Kalau pengadilan tolak nggak jadi, karena perempuan nggak pernah punya hak cerai. Ini salah satu bahwa Allah melebihkan laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin atas perempuan, di antaranya laki-laki punya hak cerai, perempuan enggak. Dia bisa dapat harus melalui pengadilan dengan cara gugat cerai seperti ini. Ya, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Ya. Artinya tuh istri nggak berani dah terus istilahnya serumah dengan suami yang udah dia benci. Karena ntar gara-gara begini nih gue jadi banyak dosa, kata istri. Ya, kata istri, ya saya kalau tetap sama suami yang sekarang banyak dosa mulu dah, saya benci melulu. Ntar saya katain, ntar saya melengos, saya dosa mulu dong. Maka mendingan saya cerai bayar aja, begitu. Itu jalan keluarnya begitu. Kemudian jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Istri bayar untuk menebus dirinya, maka cerai bayar di sini. Ya, itu nggak ada dosa lah. Yang tadinya pernah ya suami kasih itu sebagai mas kawin, maka sekarang bayar, sudah dikembaliin mas kawinnya. Nah itu enggak apa-apa. Ya. Si suami boleh nerima begitu, enggak dosa. Istri boleh menyerahkan dan dibenarkan.
Maka dikatakan maka tidak ada dosa atas keduanya. Artinya atas keduanya suami istri. Istri memberikan, suami menerima. Tadi kan borok sikut, ini nggak borok sikut lagi. Karena ada alasan, dibolehkan oleh agama. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ada 144 itu. Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu dan penerimaan iwad, ganti rugi. Khulu yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut iwad.